Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Herusanata, NIM 240906240. Perkenalkan, nama saya Intan Rizky Junior dengan NIM 24090962344. Jadi, di sini kita akan mempresentasikan mengenai tugas komputasi statistik, yaitu kita akan mencoba pada Google Colab mengenai analisis when quality. Untuk yang pertama, yaitu membangun dan mengevaluasi model regresi linear dengan data terpisah untuk pelatihan dan pengujian. Yang pertama yaitu import pandas ASPD, yaitu digunakan untuk memproses dan menganalisis data dalam bentuk tabel atau data frame. Kemudian import NumPy ASNP untuk operasi numerik seperti array dan perhitungan matematis. Yang ketiga yaitu import matplotlib atau pyplot as plt import Seaborn as SNS matplotlib. PyPlot yaitu digunakan sebagai visualisasi dasar seperti plot, histogram, dan scatter. Kemudian Seaborn sendiri digunakan untuk visualisasi statistik yang lebih jelas. Kemudian yaitu ada from Segler model selection import train test split digunakan untuk membagi data menjadi training set atau testing set. Kemudian yaitu ada from Segler linear model import linear regression, yaitu untuk membuat model regresi linear atau linear regression. Kemudian ada from Segler matrix import mean absolute error mean square error R2 skor mean absolute error, yaitu digunakan sebagai rata-rata selisih absolut, dan mean squared error yaitu digunakan sebagai rata-rata selisih kuadrat. Selanjutnya itu selanjutnya membaca file CSV yang berisi data ke dalam data frame pandas. Kemudian yaitu menghapus semua baris dalam data frame DF yang memiliki nilai kosong, none, atau missing values. Kemudian menentukan variabel input, fitur atau prediktor, dan output target untuk modul machine learning. Dalam hal ini, untuk model regresi linear. Yang selanjutnya yaitu membagi datasheet menjadi data pelatihan atau training dan data pengujian atau testing untuk keperluan pelatihan model machine learning, dalam hal ini regresi linear. Kemudian, model linear atau regression. Membuat objek model regresi linear dari library scikit-learn. Sklearn model. Model ini akan digunakan untuk menemukan hubungan linear atau fitur, misalnya alkohol dan target quality. 2. Model fit X train Y train. Melatih fit model menggunakan X train data fitur contoh kadar alkohol, Y train data target contoh kualitas anggur. Untuk yang selanjutnya yaitu model predik. Fungsi untuk melakukan prediksi menggunakan model yang sudah dilatih sebelumnya atau pada model fit. Sudah dijalankan X-test, yaitu data fitur yang contohnya nilai alkohol yang belum pernah dilihat oleh model. Kemudian ada Gepred sebagai prediksi dari model terhadap X-test. Kemudian ada menampilkan informasi hasil pelatihan dan evaluasi performa model regresi linear, menampilkan kemiringan garis regresi atau slope, menampilkan titik potong garis regresi dengan sumbu Y ketika alkoholnya 0. Untuk koefisien sendiri yaitu 0,311, kemudian untuk interceptnya yaitu 2,594, untuk R kuadratnya yaitu 0,202, untuk MAE-nya 0,626, untuk RMSE-nya yaitu 0,785. Selanjutnya yaitu menampilkan visualisasi hasil regresi linear antara kadar alkohol dan kualitas anggur dengan membandingkan data asli versus garis prediksi model.
Pada tahap ini yaitu membuat kanvas plot dengan ukuran 8 kali 6 inci, menampilkan plot sebaran atau scatter plot dari X test sebagai alkohol, kadar alkohol fitur yaitu Y test sebagai kualitas anggur yang sebenarnya target. Kemudian warna biru sebagai warna yang digunakan untuk menandai data asli atau aktual. Menampilkan garis regresi linear berdasarkan X-test dan Y-pred, yaitu hasil prediksi dari model garis merah atau color red, menunjukkan prediksi model karena ini regresi linear dengan satu fitur. Hasilnya akan berupa garis lurus. Untuk yang warna biru yaitu merupakan scatter plot dan untuk yang warna merah merupakan garis regresi linear. Selanjutnya ada menampilkan box plot yang menunjukkan distribusi kadar alkohol untuk setiap tingkat kualitas anggur wine dalam datasheet. Mengatur ukuran plot menjadi 10 kali 6 inci, X atau quality, sumbu X menunjukkan kategori kualitas anggur, biasanya dari 3 sampai 9, sedangkan Y alkohol, sumbu Y menunjukkan nilai kadar alkohol. Data DF menggunakan data frame yang sudah dimuat, sedangkan valet C3 skema warna yang estetis dari Siabon. Yang selanjutnya yaitu menampilkan heat map yang memperlihatkan matriks korelasi antara semua variabel numerik dalam datasheet, yaitu dapat kita lihat pada gambar berikut. Berikut merupakan gambar heat map korelasi antara variabel. Jadi, di sini kami akan mempresentasikan tugas komputasi statistik, yaitu wine quality, menguji apakah kadar alkohol mempengaruhi skor kualitas wine quality. Untuk latar belakang dari studi kasus ini, yaitu penilaian kualitas wine umumnya dilakukan oleh pakar atau wine expert yang membutuhkan waktu, biaya, dan pengalaman. Dengan adanya data kimia dari wine, kita bisa membangun model prediksi otomatis untuk memperkirakan skor kualitas wine. Salah satu faktor yang sering diasumsikan berpengaruh adalah kadar alkohol, karena dapat mempengaruhi rasa, aroma, dan kompleksitas wine. Selanjutnya ada tujuan. Tujuannya itu untuk mengetahui apakah kadar alkohol memiliki pengaruh signifikan terhadap quality, skor 0 sampai 10 wine, serta membuat model prediksi sederhana menggunakan linear regression. Selanjutnya yaitu isi datasheet. Datasheet terdiri dari 11 variabel kimia dan satu variabel target atau quality. Untuk kolom utama yaitu terdiri dari satu fixed acidity, yang kedua yaitu volatile acidity, yang ketiga citric acid, yang keempat yaitu residual sugar, yang kelima yaitu chlorodis, yang keenam free sulfur dioxide, yang ketujuh yaitu total sulfur dioxide, yang kedelapan yaitu density, yang kesembilan yaitu pH, yang 10 sulfates, yang 11 alkohol atau sebagai predikator X, kemudian quality 0 sampai 10 yaitu merupakan target atau Y. Kemudian datasheet tersedia dalam dua jenis yaitu red wine 1599 data dan white wine yaitu 4898 data. Dan kita memakai datasheet yang white wine. Selanjutnya ada visualisasi data. Scatter plot, hubungan antara kadar alkohol dengan kualitas wine terlihat tren positif. Semakin tinggi kadar alkohol, cenderung semakin tinggi kualitas.
Selanjutnya ada box plot. Distribusi kadar alkohol untuk tiap skor kualitas menunjukkan bahwa wine dengan skor lebih tinggi umumnya punya median alkohol lebih besar. Selanjutnya ada histogram, distribusi skor kualitas. Mayoritas wine berada di skor 5-6. Untuk yang selanjutnya yaitu terdapat hubungan variabel. Yang pertama, alkohol atau X, berhubungan positif linear dengan quality Y. Yang kedua, yaitu korelasi persen antara alkohol dan kualitas biasanya sekitar 0,44 red wine atau hubungan sedang. Artinya, alkohol bukan satu-satunya faktor, tapi cukup signifikan mempengaruhi kualitas. Selanjutnya ada interpretasi data. Yang pertama, koefisien regresi positif. Setiap kenaikan 1% alkohol, rata-rata skor kualitas meningkat. Namun nilai R pangkat 2 tidak terlalu besar, sekitar 0,19 pada red wine. Artinya masih ada banyak variabel lain, misalnya acidity, sulfat, residual sugar yang ikut berperan. Selanjutnya, model sederhana dengan hanya satu fitur. Bisa menjelaskan sebagian varian, tetapi belum cukup untuk prediksi akurat. Selanjutnya yaitu analisis data. Red wine cenderung lebih asam, kualitas dipengaruhi kombinasi alkohol, acidity, dan sulfates. White wine cenderung lebih manis atau residual sugar tinggi, alkohol juga berperan penting. Untuk error metrik atau MAE dan RMSE menunjukkan prediksi lumayan baik, tapi tidak sempurna. Yang terakhir itu kesimpulan. Kadar alkohol atau persen berpengaruh signifikan terhadap quality 0-10 wine dengan arah hubungan positif linear. Alkohol dapat dijadikan variabel penting dalam model penilaian kualitas wine secara otomatis, meski masih perlu dikombinasikan dengan fitur lain. Dataset Wine Quality UCI sangat berguna untuk eksperimen machine learning, baik untuk regresi maupun klasifikasi kualitas wine. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.